mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah. Misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Usai operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Emmanuel Ebenezer, beredar video viral diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Gitu. Usai KPK menetapkan Emmanuel Ebenezer sekaligus Ketua Umum Jokowi Mania sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan. Untuk membahasnya sudah terhubung dengan kami Zainur Rohman, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, dan San Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam Bang Salvator, Bang Rohman, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, kabar baik. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Rohman terlebih dahulu deh. Melihat tayangan tadi apa yang dikatakan oleh Bung Noel, kemudian juga terhadap kasusnya hari ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu sangat mengecewakan ya. Orang yang promosi hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi saat ini menyandang sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ya meskipun kalau dari sisi undang-undang tentu penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu memiliki syarat. Dia hanya bisa dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu adalah ketika korupsinya dilakukan terhadap dana-dana yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, penanggulangan krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial, atau yang terakhir adalah yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana atau biasa disebut sebagai residivis gitu ya. Nah, tetapi menurut saya apapun itu tentu ini sangat kontradiktif ya, sayang sekali. Tentu di luar kita tetap menghormati proses yang berjalan di KPK dengan mengedepankan presumption of innocence. Yang kedua dari sisi kasusnya, ini kasus sangat mengecewakan ya. Lagi-lagi kenapa di Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang berlangsung ya penyidikan perkara korupsi pemerasan TKA, tenaga kerja asing. Kasus itu belum selesai di KPK, masih jalan, ongoing. Tiba-tiba ada kasus baru lagi. Nah, di kasus baru ini nampaknya KPK berhasil mengembangkan. Salah satunya adalah menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan gitu. Nah, yang kita bisa baca adalah ini kasus berlangsung sejak lama, 2019 sampai 2024-2025 gitu ya. Nah, apakah wamen ini hanya sekadar menikmati, atau wamen ini punya peran-peran yang lain? Nanti biarkan KPK yang akan menjelaskan itu di depan persidangan. Tetapi saya cukup tertarik dengan satu nama, yaitu IBM. IBM ini dapat bagian besar sekali gitu ya. Itu dapat bagian dari hasil suap atau hasil pemerasan atau hasil gratifikasinya itu hingga sampai 60-an miliar dibandingkan dengan IEG gitu ya. IEG itu cuma 3 miliar sejauh ini yang disampaikan oleh KPK. Nah, siapa IBM ini gitu ya? Padahal kalau dilihat dari jabatannya hanya koordinator, itu kalau tidak salah eselon 3 gitu ya. Nah, pasti ada sesuatu di balik ini semua. Masih ada banyak orang yang sangat mungkin menerima aliran-aliran dana dari IBM ini. Bayangkan mengampulkan dana dari para pencari sertifikat K3 ini gitu ya,
yang tadinya bertarif 275.000 menjadi 6 juta, itu kan luar biasa ya, pemerasannya atau nilai suapnya atau gratifikasinya luar biasa besar. Itu dikumpulkan bisa sampai 80 sekian miliar gitu ya. Dan untuk IBM sendiri ada di angka 69 miliar. IEG ini kecil kalau dibandingkan IBM gitu ya. Itu baru diketahui oleh KPK. Sebelum kita sampai ke IBM, Mas Rohman, saya ke Bang Salvator. Bang Salvator, Bang Noel ini kan dikenal galak begitu ya, terutama di lingkungan teman-teman media juga. Dalam sidaknya Bang Noel memperingatkan marah-marah jangan ada yang menyimpang. Tapi faktanya ternyata terjerat pemerasan kemudian kepada pekerja. Tanggapan Anda, Bang Salvator? Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas. Yang pertama, kita merasa sedih, prihatin terhadap apa yang menimpa Wamenaker. Sebab peristiwa ini sangat kita sayangkan, berlawanan dengan apa yang dinarasikan oleh Presiden kita Prabowo. Kita sebagai relawan baik Jokowi Mania, kemudian Prabowo Mania pada saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, kita mendukung beliau dengan relawan bernama Prabowo Mania 08. Kemudian peristiwa yang terjadi hari ini, perlu diketahui bahwa ini peristiwa hukumnya terjadi sudah di masa lampau. Kemudian pada masa itu Wamenaker belum menjabat sejak 2019. Iya. Kemudian pada saat transisi itu beliau belum punya kekuasaan, masih meraba bagaimana kegiatan, bagaimana proses, karena beliau aktivis, belum pernah menjadi pejabat, jadi masih belajar untuk menjadi pejabat. Nah, maksudnya gimana, Bang Salvator? Sebentar, mohon maaf saya potong. Tapi KPK mengatakan Bang Noel ini menerima aliran dana senilai 3 miliar. Kemudian bagaimana mungkin Anda mengatakan kasus ini terjadi di masa lampau dan tidak melibatkan Bang Noel? Iya, ini kan kita rekonstruksi peristiwa hukumnya. Untuk masuk ke situ kan perlu kita ketahui latar belakangnya. Ya kan? Pada saat itu beliau pada masa transisi, jadi tidak tahu apakah duit ini entah dari mana, siapa yang memberikan. Yang terpasti bahwa peristiwa yang dikatakan terkait pemerasan itu, saya berpendapat dugaan saya tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Kenapa? Karena di situ harus ada pemaksaan, harus ada permintaan, harus ada ancaman. Kalau dimaksud dengan pasal pemerasan, kalau dipaksakan pasal pemerasan, saya pikir ini bakalan tidak terpenuhi unsur-unsurnya dari peristiwa yang disampaikan, rilis yang disampaikan. Sebab kita ketahui peristiwa pada saat OTT itu tidak kejadian pada malam beberapa hari kemarin yang disampaikan ke media bahwa itu OTT. Terjadinya bukan OTT, dia diminta keterangan sebagai saksi mulanya di rumah dinas. Berdasarkan keterangan-keterangan pihak yang sudah diminta keterangannya. Nah, terlihat dari apa yang dihasilkan pada press conference bahwa yang diterima atau yang dikatakan bukti 3M itu kan kita harus dalami juga. Apakah dia benar menerimanya secara langsung, ya, atau bukan dia yang terima, orang yang memberikan seakan-akan ucapan terima kasih, kan kita nggak tahu juga. Nah ini menarik. Kalau menjabat pada saat itu. Menarik. Ini katakanlah kita ikuti logika pemikiran Bang Salvator. Saya ke Mas Rohman. Kalau mengikuti logika konstruksi peristiwa yang dikatakan Bang Salvator, artinya Bang Noel meskipun menerima 3 miliar ini tidak ada keterlibatan. Sebenarnya seperti apa pandangan Anda, Bang Rohman? Ya, KPK mengatakan itu penerimaan pada Desember 2024. Kalau Desember sudah menjabat sebagai Wamenaker gitu ya. Artinya sudah berstatus sebagai penyelenggara negara. Kalau statusnya bukan penyelenggara negara, itu bisa dijerat menerima aliran dana dari pencucian uang misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah masuk
pemerasan ataukah masuk yang lain, KPK mengantisipasi. Kenapa? Karena KPK menjeratnya itu dengan kumulatif alternatif dengan pasal 12 huruf B besar gitu ya. Itu penerimaan gratifikasi. Jadi KPK sudah mengantisipasi kalau misalnya unsur pemaksaannya itu tidak terpenuhi akan dialihkan ke pasal gratifikasinya gitu. Dan menurut saya ketika seorang penyelenggara negara menerima pemberian yang bertentangan dengan kewajiban, itu unsurnya jelas sudah terpenuhi. Kenapa KPK tetapkan IEG ini sebagai tersangka? Ya karena KPK sudah yakin pegang alat buktinya dan dari unsur-unsurnya itu terpenuhi. Itu yang saya katakan tadi. Nah, saya justru ingin kembali ke soal ini ya, soal apakah IEG ini memang deserve ketika di masa-masa awal menjabat, atau IEG ini memiliki informasi, pengetahuan, pemahaman soal apa yang telah dilangsungkan selama ini di Kemenaker ini, yaitu praktik meminta bagian, memeras, ya saya sebut ini pasti pemerasan lah. Kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak membayar sejumlah yang diminta, tidak diberikan, itu pemerasan gitu ya. Berbeda dengan misalnya menawari gitu ya, Anda boleh bayar ke saya, nanti saya berikan kepada Anda gitu ya. Nah, kalau keterangan KPK, informasinya kan kalau tidak memberikan, maka sertifikasi K3-nya tidak akan dikeluarkan. Itu pemerasan gitu. Tetapi itu nanti akan menjadi materi dari persidangan. Nah, yang menurut saya cukup menarik ini adalah, ini apakah IEG ini kaget ketika mendapatkan jabatan, kemudian diberikan uang, kemudian diterima, atau sekali lagi IEG ini mengetahui. Kalau mengetahui, tentu keterlibatannya, perannya itu menjadi lebih dominan daripada sekadar menerima uang sebesar 3 miliar itu, Bang David. Ya, saya ke Bang Salvator. Bang Salvator, sebagai seorang wakil menteri, ketika menerima 3 miliar ini kan pasti mengetahui dari mana asalnya, kemudian dengan alasan apa dan lain sebagainya, yang tadi kata Bang Rohman memenuhi unsur. Tanggapan Anda? Iya, kalau dikatakan pasti atau tidak pasti kita nggak tahu, sebab itu kan hanya diketahui oleh Wamenaker tersendiri. Nah, perihal itu, kalau misalnya ditanyakan tahu nggak nerima uangnya dari mana, nggak tahu. Kita nggak tahu, sebab kita juga belum masuk kepada konteks peristiwa hukum yang di dalam situ. Kemudian belum sampai dengan detik ini kita belum berkomunikasi secara langsung. Tapi Desember itu kan Bang Noel sudah menjabat, Bang Salvator. Iya. Benar, sudah menjabat itu dalam masa transisi. Dalam masa transisi itu, kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingannya apa, kan kita nggak tahu juga itu. Itu materi dalam pokok perkara, makanya dugaan kita sejauh ini adalah ini dijebak. Jadi Anda tetap yakin bahwa ini jebakan dan biarkan proses ini berjalan di pengadilan, pembuktiannya seperti apa begitu ya. Baik, kita pantau terus kasusnya, kita pantau terus dan kita kawal terus prosesnya nanti seperti apa di pengadilan. Terima kasih Bang San Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Zainur Rohman juga terima kasih. Bukat UGM sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam.